Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selma Putri Safira selaku dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 1, izinkan kami kelompok 4 kelas A013 ingin menjelaskan tentang intangible assets atau aset tidak berwujud. Dari saya sendiri, nama saya adalah Muhammad Yazid Fikri Miftah dengan NPM terakhir 294. Selanjutnya akan saya perkenalkan atau izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4 yang ada di slide selanjutnya. Terima kasih. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Genzi Bebelia Haryanto dengan NPM terakhir 235. Selanjutnya ada Marcella Amandita dengan NPM terakhir 164. Selanjutnya ada Jelita Calia Rahma dengan Rahmaliza dengan NPM terakhir 381. Selanjutnya ada Aulia Aziza Ada dengan NPM terakhir 042. Selanjutnya ada Maria Susanti dengan NPM terakhir 359. Selanjutnya ada Muhammad Yazid Fikri atau saya dengan NPM terakhir 294, dan yang terakhir ada Niko Sanjaya dengan NPM terakhir 350. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang pertama atau di slide selanjutnya ada definisi aset tidak berwujud atau definition intangible assets. Intangible asset sendiri adalah aset perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Aset ini dapat berupa hak, keistimewaan atau keunggulan tertentu yang dimiliki perusahaan seperti paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, goodwill, dan teknologi. Dalam akuntansi, aset tidak berwujud diakui apabila dapat diidentifikasi masa mendatang, apabila dapat diidentifikasi, dimiliki atau dikendalikan perusahaan, serta mampu menghasilkan arus kas atau manfaat ekonomi di masa mendatang. Berbeda dengan aset tetap seperti gedung atau mesin, nilai intangible assets berasal dari hak dan manfaat yang melekat pada aset tersebut, bukan dari bentuk fisiknya. Dalam praktiknya, intangible asset memiliki peran yang sangat besar terutama pada perusahaan modern yang bergerak di bidang teknologi, jasa, media, dan farmasi. Contohnya, keberhasilan Coca-Cola banyak dipengaruhi oleh formula rahasia dan kekuatan mereknya, sedangkan perusahaan seperti Disney memperoleh manfaat besar dari hak cipta dan nama dagangnya. Aset tidak berwujud biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang. Perusahaan dapat memperoleh intangible asset melalui pembelian dari pihak lain atau melalui pengembangan internal seperti kegiatan penelitian dan pengembangan. Adapun subbab selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Di slide selanjutnya ada karakteristik of intangible assets atau karakteristik aset tidak berwujud, yaitu ada 3. Yang pertama, aset tersebut dapat diidentifikasi, artinya aset dapat dipisahkan dari perusahaan dan dijual atau dialihkan, atau muncul dari hak, hukum, maupun kontraktual. Yang kedua, aset tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik atau physical existence, sehingga nilainya berasal dari hak dan manfaat ekonomi yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga, aset ini bukan merupakan aset moneter atau non-monetary asset karena tidak memberikan klaim langsung atas kas atau setara kas seperti piutang atau investasi obligasi. Ketiga karakteristik ini menjadi dasar pembeda antara intangible asset dengan jenis aset lainnya. Oke, subbab berikutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada importance of intangible assets in the company atau pentingnya aset tidak berwujud dalam perusahaan. Dalam era ekonomi modern, intangible asset menjadi salah satu sumber utama keunggulan kompetitif perusahaan. Banyak perusahaan besar justru memperoleh sebagian besar nilainya dari aset tidak berwujud dibandingkan aset fisik.
Contohnya, perusahaan teknologi, farmasi, dan media sangat bergantung pada inovasi, hak paten, perangkat lunak, merek dagang, dan hubungan pelanggan untuk menghasilkan keuntungan. Nilai merek yang kuat dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Sedangkan paten memberikan hak eksklusif sehingga perusahaan mampu mempertahankan keunggulan pasar dan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Oleh karena itu, intangible asset sering dianggap sebagai strategis lifeblood atau sumber kehidupan strategis perusahaan. Selain sumber dagang Selain sebagai sumber pendapatan, intangible assets juga meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dan pasar. Goodwill, reputasi perusahaan, inovasi teknologi, serta kemampuan penelitian dan pengembangan menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing global. Perusahaan yang memiliki intangible assets kuat biasanya lebih mampu bertahan dalam persaingan dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Karena pentingnya aset ini, standar akuntansi mengatur secara khusus mengenai pengakuan, amortisasi, dan penurunan nilainya agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih akurat dan relevan. Subbab atau bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Aulia Adia dengan NPM terakhir 042 akan melanjutkan pembahasan tentang intangible asset issue atau masalah aset tidak berwujud. 1. Valuation atau penilaian aset tidak berwujud. Penilaian aset tidak berwujud tergantung pada cara perolehannya. A. Aset tidak berwujud yang dibeli, purchase intangibles. Dicatat sebesar biaya perolehan atau cost. Biaya perolehan itu meliputi harga beli, biaya hukum, dan biaya lain hingga aset siap digunakan. Jika dibeli dengan menukar saham atau aset lain, maka nilainya adalah nilai wajar dari apa yang diberikan atau yang diterima, mana yang lebih jelas. Dan jika membeli beberapa aset sekaligus, basket purchase, alokasikan biaya berdasarkan nilai wajar relatif masing-masing aset. Dan kedua adalah aset tidak berwujud yang dihasilkan sendiri, internally created intangibles. Biaya riset, research base dibebankan sebagai biaya expense saat terjadi. Biaya pengembangan development phase itu adalah dikapitalisasi menjadi aset tidak berwujud hanya jika kriteria kelayakan ekonomi, economic viability, terpenuhi, yaitu proyek sudah cukup maju sehingga manfaat ekonomi kemungkinan besar akan mengalir ke perusahaan. Dan jika kriteria belum terpenuhi, biaya pengembangan juga dibebankan. Seperti contoh penilaian di bawah ini adalah basket purchase. Ada perusahaan membeli paten dan merek dagang sekaligus seharga $500 dan nilai wajar paten $300 dan merek dagangnya $200. Maka alokasi biayanya seperti ini. Paten 300 dibagi 500 dikali 500 sama dengan $300. Dan merek dagangnya 200 dibagi 500 dikali 500 sama dengan $200. Seperti itu. Dan yang kedua ada amortisasi. Dalam amortisasi adalah alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Ada jenis masa manfaat terbatas, limited life, perlakuan amortisasinya diamortisasi dan penjelasannya selama periode yang memberikan manfaat. Ada tidak terbatas, indefinite life, tidak diamortisasi, dan tidak ada batasan waktu manfaat yang dapat. Ketentuan penting untuk limited life intangibles adalah nilai sisa atau residual value, metode amortisasi, revisi estimasi, dan penurunan nilai atau impairment. Nilai sisa atau residual value biasanya dianggap nol kecuali ada komitmen pihak lain untuk membeli di akhir masa manfaat. Dan di metode amortisasi menggunakan pola yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi atau yang dapat diandalkan. Jika tidak, digunakan metode garis lurus atau straight line. Dan revisi estimasi, jika masa manfaat berubah, sisa nilai tercatat diamortisasi selama sisa masa manfaat yang baru. Dan penurunan nilai atau impairment melakukan uji penurunan nilai jika ada indikasi. Yang di atas ada contoh perhitungan amortisasi dengan nilai sisa 0 dan dengan nilai sisa tidak 0. Dan yang ketiga ada cara pengakuan aset tidak berwujud atau recognition.
Aset tidak berwujud diakui jika memenuhi 3 karakteristik utama, yaitu 1. Dapat diidentifikasi, 2. Tidak memiliki wujud fisik atau lack physical existence, dan 3. Bukan aset moneter atau not monetary asset. Dan yang di nomor 1 tadi, dapat diidentifikasi itu dapat dipisahkan dari perusahaan, dijual atau dialihkan, atau berasal dari hak kontraktual atau legal yang memberikan manfaat ekonomi. Dan yang 2 tidak memiliki wujud fisik, dan nomor 3 adalah bukan aset moneter atau non monetary aset, berbeda dengan piutang atau deposito yang memberikan hak menerima kas. Dan dari cara perolehannya adalah dibeli. Aset berwujud terbatasnya itu dikapitalisasi, dan aset berwujud tidak terbatasnya dikapitalisasi juga. Dan yang menghasilkan sendiri itu dibebankan kecuali biaya pengembangan tertentu yang memenuhi kriteria, tapi di aset berwujud yang tidak terbatas itu dibebankan. Selanjutnya, saya Maria Susanti dengan NPM 2501 3010 359 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis intangible asset atau aset tidak berwujud. Jadi, aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Nah, dalam materi ini terdapat 6 kategori utama, yaitu marketing related asset, kemudian customer related asset, artist related asset, contract related asset, teknologi related asset, dan goodwill. Jadi, masing-masing kategori ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Ada aset yang memiliki umur manfaat terbatas sehingga perlu diamortisasi setiap periode, dan ada juga yang memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi tetapi harus diuji apakah mengalami penurunan nilai atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai marketing related intangible asset. Jadi, aset ini merupakan aset yang tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan. Kemudian contohnya sendiri adalah ada trademark, trade name, name domain internet, kemudian perjanjian non-kompetisi. Jadi, trademark atau merek dagang ini berfungsi untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga mempermudah identifikasi produk oleh konsumen. Kemudian, perusahaan yang membeli trademark akan mencatatnya sebesar harga perolehan. Sedangkan jika trademark dikembangkan sendiri, hanya biaya tertentu seperti biaya hukum dan registrasi yang boleh dikapitalisasi. Nah, karena trademark ini dapat diperpanjang terus selama masih digunakan, maka aset ini biasanya dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Kemudian kita akan membahas mengenai customer related intangible asset. Jadi, customer related intangible asset sendiri merupakan aset tidak berwujud yang berasal dari hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Nah, contohnya sendiri adalah pelanggan atau customer list. Nah, dalam ilustrasi ini terdapat Green Market AG membeli daftar pelanggan sebesar 6 juta euro dan memperkirakan manfaat ekonominya adalah selama 3 tahun. Nah, karena umur manfaatnya ini terbatas, maka ini asetnya harus diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Nah, pada tabel ini ditunjukkan terdapat jurnal pembelian customer, yaitu sebesar harga perolehannya, lalu jurnal amortisasi tahunan sebesar 2 juta euro yang diperoleh dari pembagian biaya perolehan dengan umur manfaat 3 tahun tadi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan amortisasi dengan residual value atau dengan nilai sisa. Jadi jika aset ini masih memiliki nilai jual di akhir umur manfaatnya, maka nilai tersebut ini harus dikurangkan terlebih dahulu dari biaya perolehan sebelum menghitung amortisasinya. Nah, dalam contohnya sendiri terdapat customer list memiliki residual value sebesar 60.000 euro. Oleh karena itu, dasar amortisasinya menjadi 5.940.000 euro. Nah, setelah dibagi dengan umur manfaat yaitu 3 tahun, diperolehlah beban amortisasi sebesar 1.980.000 euro per tahunnya. Nah, sebagai kesimpulan, perusahaan ini biasanya menganggap nilai residu sebesar 0 kecuali terdapat bukti yang meyakinkan bahwa aset ini masih memiliki nilai di akhir umur manfaatnya. Masih membahas tentang intangible asset, tentang artistic related. Di sini dia sesuai namanya membahas tentang karya seni, kreatif ataupun drama, serta karya sastra dan musik, foto, lalu video ataupun materi audiovisual.
di mana dia itu dilindungi oleh copyright hak cipta, dan di hak cipta ini dia memiliki masa selama 70 tahun ditambah umur hidup si penciptanya itu sendiri. Lalu dia juga mendapatkan hak eksklusif untuk memperbanyak dan menjual karyanya. Copyright tidak bisa diperpanjang. Lalu biaya perolehan copyright itu nanti akan dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Untuk biaya riset dan pengembangan kita tidak boleh dijadikan kapitalisasi tapi masuk ke laba rugi langsung. Selanjutnya kontrak related, di mana aset ini muncul dari perjanjian kontrak seperti franchise, licensing agreement, broadcast right, construction permit, serta service atau supply kontrak. Di franchise atau lisensi ini dapat memiliki umur terbatas dan tidak terbatas. Jika umurnya terbatas, itu nanti akan diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Jika tidak terbatas, maka dicatat sebagai sebesar ataupun nanti dalam akunnya itu sebesar biaya perolehan. Yang terakhir, pembayaran tawaran franchise akan dijadikan sebagai beban operasional. Selanjutnya ada teknologi related intangible asset, di mana dia akan berkaitan dengan inovasi dan teknologi. Contohnya itu seperti paten dan trade secret. Di paten ini kita akan diberi hak untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual suatu produk dalam selama 20 tahun. Jenis paten ini ada dua, di mana yang pertama ada paten tentang produksinya untuk menjaga, melindungi produk fisik, dan proses patennya untuk melindungi proses produksinya. Selanjutnya, biaya pembelian dan pengurusan paten nanti akan dikapitalisasi dalam perolehannya. Di biaya riset dan pengembangan itu kita tidak boleh mengakui dikapitalisasi, nanti akan dibebankan di laba rugi. Di paten amortisasinya, kita bisa memakai dua acuan, di mana awalnya itu memakai umur hukum yaitu 20 tahun itu sendiri atau umur manfaatnya, dan nanti yang dipakai itu periode yang paling kecil. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai goodwill. Apa sih itu goodwill? Jadi misalnya saja, kamu membeli sebuah bisnis. Nah, harganya ini 1 miliar. Tapi kalau dihitung semua asetnya, seperti property, plant and equipment, inventory, cash, dan lain-lain, setelah dikurangi liabilities, totalnya itu cuma 700 juta. Kenapa kamu rela bayar lebih 300 juta? Itulah goodwill. Goodwill adalah kelebihan harga beli di atas fair value dari aset bersih yang bisa diidentifikasi. Kenapa orang mau bayar lebih? Karena bisnis itu punya reputasi bagus, pelanggan setia, tim manajemen, karyawan terlatih, dan juga potensi sendiri kalau digabung dengan perusahaannya. Aturannya adalah goodwill hanya dicatat kalau kamu membeli bisnis orang lain. Kalau kamu bangun sendiri dari nol atau internal created goodwill, tidak boleh dicatat. Kenapa? Karena terlalu susah mengukur biaya dan manfaatnya. Lalu selanjutnya adalah pengukuran goodwill atau master valuation approach. Jadi rumusnya goodwill ini adalah harga beli dikurangi dengan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Lalu nilai wajar bersih aset itu adalah nilai wajar aset dikurangi dengan nilai wajar liabilitas. Mengapa disebut master valuation approach? Jadi goodwill ini diukur sebagai nilai residu atau plug atau gap filter setelah seluruh aset dan liabilitas yang teridentifikasi dinilai pada nilai wajarnya. Goodwill ini menampung semua nilai yang tidak dapat diatribusikan ke aset berwujud maupun tidak berwujud yang teridentifikasi. Lalu perbedaan pada nilai wajar dengan nilai buku adalah aset tetap. Jadi aset tetapnya ini sering meningkat karena apresiasi. Lalu pada persediaan, perbedaan pada metode biaya, LIFO, FIFO, atau average. Lalu intangibles, bisa ada paten, merek, daftar pelanggan yang belum tercatat. Lalu pada liabilitas, perlu penyesuaian jika suku bunga berubah dari nilai sekarang. Lalu selanjutnya adalah cara mencatat goodwill. Jadi sekarang ada ilustrasi, yaitu perusahaan Feng membeli Tractor Link SE dengan harga 400.000. Laporan posisi keuangan Tractor Link itu berbasis historical cost, yang awalnya adalah property, plant, and equipment net itu 153.000, inventory-nya 42.000, accounts receivable-nya 35.000, cash-nya 25.000, yang total asetnya menjadi 255.000. Lalu pada sisi equity and liabilities itu share capital-nya 100.000, retained earnings-nya 100.000 juga, lalu current liabilities-nya 55.000. Jadi total equity and liabilities-nya 255.000.
Tapi setelah diselidiki, fair value dari aset dan liabilitas rekening ternyata berbeda. Yaitu fair values-nya di sini adalah ada property plant equipment, itu adalah 205.000, patents 18.000 yang tidak dicatat sebelumnya, lalu inventory-nya 122.000, accounts receivable-nya 35.000, cash-nya 25.000, lalu liabilities-nya 55.000, jadi fair value of net asset-nya adalah 350.000. Jadi perbedaannya adalah yang pertama, property plant equipment naik karena harga pasar sekarang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada patents muncul padahal sebelumnya tidak ada di neraca karena dikembangkan internal dan sudah dibebankan dengan biaya. Lalu yang ketiga adalah inventory melonjak dari 42.000 menjadi 122.000. Bisa karena metode pencatatan persediaan misalnya average cost dengan FIFO. Lalu untuk menghitung goodwill-nya di sini adalah langsung saja pada purchase price besar 400.000 dikurangi dengan fair value net assets-nya 350.000. Jadi goodwill-nya adalah 50.000. Jadi jurnal yang dicatat Feng itu adalah property plant equipment 205.500, patents-nya 18.000, inventory-nya 122.000, accounts receivable-nya 35.000, cash-nya 25.000 dan goodwill-nya 50.000. Lalu pada sisi kredit ada liabilities dan juga cash. Liabilities-nya 55.000 dan juga cash-nya sebesar 400.000. Selanjutnya adalah goodwill write-off. Jadi dulu goodwill itu disusutkan seperti property, plant, and equipment. Sekarang tidak, karena aturan terbaru dari IFRS atau SAK, yang pertama, goodwill itu dianggap punya umur yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, ini tidak diamortisasi, artinya tidak ada beban amortisasi setiap tahun. Dan yang ketiga, tapi wajib diuji penurunan nilai atau impairment test, minimal setahun sekali. Dan kalau nilainya turun, maka dicatat kerugian impairment. Kenapa tidak diamortisasi? Karena susah banget menentukan berapa lama goodwill akan memberikan manfaat. Apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, ataukah selamanya. Investor juga bilang, beban amortisasi itu nggak berguna buat mereka. Lalu selanjutnya, apa itu bargain purchase? Jadi, ini kebalikannya dari goodwill. Jadi, bargain purchase ini terjadi kalau purchase price lebih kecil dari fair value of net assets. Jadi, contohnya misal, fair value of net assetnya itu 350.000, tapi kamu bayarnya cuma 300.000. Jadi, selisihnya kan ada 50.000 tuh. Dicatat sebagai gain atau laba di laporan laba rugi. Penyebabnya apa? Penyebabnya tuh penjual lagi terdesak atau forced liquidation, distress sale. Misalnya pendiri meninggal dan bisnisnya ingin cepat dijual. Lalu IASB ini mewajibkan perusahaan mengungkapkan transaksi bargain purchase ini, biar investor ini bisa menilai apakah laba itu berkualitas atau hanya karena kesalahan dalam mengukur fair value. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai limited life intangible atau aset yang tidak berwujud, yang memiliki masa manfaat yang terbatas. Jadi aset ini itu harus diamortisasi. Jadi maksudnya itu biaya yang dialokasikan pada aset secara sistematis itu selama masa manfaatnya. Nah, dilanjutkan perusahaan juga harus meninjau apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap periode laporan keuangan. Nah, nanti kalau semisal ada indikasi itu, maka dilakukannya uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai yang tercatat dengan nilai yang terpulihkan oleh aset. Nah, apabila nilai yang tercatat itu lebih besar daripada nilai yang terpulihkan, maka perusahaan itu harus mengakui kerugian penurunan nilai. Nah, kalau semisal nilai terpulihkannya itu ditentukan berdasarkan dengan nilai tertinggi, antara nilai wajar dikurangi dengan dikurangin dengan biaya pelepasan dan juga nilai asetnya, nilai pakai asetnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai reversal of loss atau pemulihan kerugian penurunan nilai. Jadi kerugian penurunan nilai itu tidak dapat dapat dipulihkan apabila kondisi asetnya itu membaik. Jadi nilai terpulihkannya itu meningkat di masa yang akan datang. Lalu
jumlah pemulihannya itu juga punya batasannya, yaitu tidak boleh melebihi nilai tercatat yang memang seharusnya ada jika sebelumnya itu tidak terjadi penurunan nilai. Nah, pemulihan kerugian ini juga akan dilaporkan nantinya pada laporan laba rugi di bagian pendapatan dan juga beban lain-lain. Tapi ada pengecualian untuk goodwill-nya, karena kerugian penurunan nilai pada goodwill itu tidak diperbolehkan untuk dipulihkan kembali. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan juga mengenai indefinite life intangible atau aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Nah, beda juga dengan aset bermasa manfaat yang terbatas. Aset jenis ini tuh tidak diamortisasi karena tidak memiliki batas waktu yang jelas dalam menghasilkan manfaat ekonomi atau arus kas bagi perusahaan. Nah, meskipun tidak diamortisasi, aset ini juga tetap harus diuji penurunan nilainya minimal 1 kali setiap tahun. Nah, walaupun tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai, metode pengujiannya itu juga dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat aset dengan nilai terpulihkannya, sama seperti pada aset bermasa manfaat terbatas. Nah, khusus untuk goodwill, pengujian penurunan nilai dilakukan pada tingkat cash generating unitnya atau unit penghasil kasnya. Nah, karena goodwill itu tidak dapat menghasilkan arus kas secara mandiri. Nah, mengenai penyajian atau presentation aset tak berwujud dalam laporan keuangan. Jadi pada laporan posisi keuangan itu atau neraca ya, aset tak berwujud itu disajikan secara terpisah dari goodwill biar memudahkan nantinya bisa dibedakan. Jadi biasanya itu akun kontra seperti akumulasi, amortisasi itu tidak ditampilkan secara eksplisit dalam laporan utamanya. Nah, kemudian di laporan laba rugi itu biaya amortisasinya juga kerugiannya atau pemulihan penurunan nilai tercatatnya dalam bagian operasi dan disajikan sebagai baris terpisah. Nah, selain itu, dalam catatan atas laporan keuangannya, perusahaan juga harus mengungkapkan rincian biaya amortisasinya itu untuk setiap jenis aset yang tidak berwujud. Nah, perusahaan juga perlu memberikan rekonsiliasi atau informasi. Nah, informasi mengenai perubahan nilai tercatat aset selama periode berjalan. Nah, juga pengguna laporan keuangan itu dapat memahami perkembangan nilai aset tersebut. Nah, baik untuk penjelasan selanjutnya adalah terkait research and development cost atau yang berarti biaya penelitian dan pengembangan. Nah, biaya penelitian dan pengembangan ini sendiri tidak termasuk ke dalam aset yang tak berwujud seperti yang kita bahas sebelumnya. Namun, kami menunjukkannya di sini karena sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti pada produk baru yang berpotensi untuk memberikan nilai di masa depan kelak. Oke, sebut saja biaya penelitian dan pengembangan ini sebagai biaya litbang. Biaya litbang ini umumnya dicatat sebagai pengeluaran saat kegiatan atau pengeluaran itu terjadi. Namun, biaya ini dapat dilakukan kapitalisasi ketika proyek telah mencapai tahap di mana manfaat ekonomi bagi perusahaan kemungkinan besar akan terwujud atau nilai ekonomisnya sudah terbilang layak. Untuk selanjutnya adalah identifikasi kegiatan dari litbang itu sendiri. Dari sini kita akan mengelompokkan dari kegiatan mana yang termasuk dalam kegiatan penelitian dan kegiatan mana yang termasuk dalam pengembangan. Dari kegiatan penelitian itu sendiri, yang termasuk dari kegiatan penelitian adalah kegiatan investasi yang terencana untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman ilmiah atau teknis baru. Dari sini contohnya adalah penelitian laboratorium untuk temuan baru atau aplikasi riset. Kemudian untuk kegiatan pengembangan, yang termasuk dalam kegiatannya adalah kegiatan penerapan temuan riset untuk produksi material, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan baru, atau ditingkatkan sebelum penggunaan komersial. Contohnya, desain konseptual, pembuatan prototipe, dan operasi pabrik bercontohan. Kemudian adalah biaya lain yang serupa,
Ini mana maksudnya ini adalah biaya yang mirip dengan biaya lead bank namun tidak termasuk ke dalam golongan atau klasifikasi biaya lead bank. Golongan tersebut yakni yang pertama adalah biaya startup, yang dimana ini merupakan biaya yang dilakukan atau dikeluarkan sebanyak 1 kali dalam pembukaan fasilitas atau bisnis baru. Nah, biaya ini selalu berada pada kolom beban. Kemudian yang kedua adalah biaya kerugian operasi awal, yang dimana biaya ini tidak dapat dikapitalisasi dan harus diakui sebagai kerugian saat terjadi kerugian operasi awal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah biaya periklanan, yang dimana biaya ini dibebankan saat iklan tayang perdana atau kampanye dimulai. Baik, sekian pemaparan hasil belajar dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.